Bab 1396, Formasi Kunci Naga 8 Gerbang. Sebelum ini, bahkan jika Suzimo mencurigai sosok perkasa Heavenly Phoenix, dia tidak bisa menyerang. Seperti yang dikatakan Mighty Figure Heavenly Phoenix, dia tidak pernah menunjukkan permusuhan atau bahkan melakukan sesuatu di luar batas. Bahkan jika Suzimo ingin berurusan dengan Mighty Figure Heavenly Phoenix, dia tidak punya kesempatan. Namun, itu berbeda sekarang. Alasan kenapa aku tidak mengeksposmu adalah karena aku ingin melihat berapa lama lagi kamu bisa menahan diri. Suzimo memiliki ekspresi mengejek. Sepertinya hanya itu yang kamu dapatkan. Desolate Martial, kamu ingin merebut Divine Phoenix Bone-ku. Pikirkan tentang situasimu. Sosok perkasa Heavenly Phoenix mencibir, karena saya memilih untuk meletakkan kartu saya di atas meja dengan Anda, saya telah membuat persiapan yang matang. Bahkan jika Anda adalah Dao Lord Desolate Martial, Anda harus mati di sini hari ini. Untuk orang sepertimu, Suzimo tersenyum lembut dan mengalihkan pandangannya ke pangeran ketiga gagak emas. Kau ingin membunuhku dengan si lumpuh ini. Dao Lord Desolate Martial, saat menyebutkan, cacat, ekspresi pangeran ketiga gagak emas menjadi gelap seketika saat dia menggertakkan giginya. Kembali dalam pertempuran lembah surga dan bumi, cakar ketiganya dilumpuhkan oleh cakar Phoenix Surgawi yang disulap Suzimo dan belum tumbuh kembali. Conjoined Body Mighty Figures bisa menumbuhkan kembali anggota tubuh yang terputus. Namun, untuk sesuatu seperti kaki ketiga ras gagak emas dan mata surgawi ras mata surgawi, sulit bagi mereka untuk pulih sepenuhnya setelah mereka terluka parah. Itu setara dengan menghancurkan lebih dari setengah budidaya pangeran ketiga gagak emas. Saat ini, meskipun pangeran ketiga gagak emas masih berada di ranah tubuh bersama, kekuatan tempurnya tidak lagi sekuat sebelumnya dan dia berada di peringkat terakhir di antara 10 pangeran. Dia tidak akan bisa memadamkan amarah dan kebenciannya yang dalam kecuali dia menguliti Suzimo hidup-hidup, mencabut uratnya dan membakar tulangnya menjadi abu. Mystic Frost, sebagai Tuan Muda Pulau Penglai, Anda benar-benar membantu ras gagak emas untuk berkomplot melawan Tuan Muda Pulau Divine Phoenix. Mo Ying bertanya dengan keras, tidak mau menyerah. Tidak ada gunanya membicarakan itu. Suzimo menggelengkan kepalanya. Sejak Pulau Penglai mengundang saya ke sini, mereka tidak berniat membiarkan saya pergi hidup-hidup. Cerdas. Mystic Frost mengangguk dan memuji. Suzimo mengubah topik pembicaraan dan mengalihkan pandangannya ke Mystic Frost dan yang lainnya. Namun, beberapa dari kalian tidak cukup untuk menyakitiku. Di sisi sosok perkasa Heavenly Phoenix, termasuk Mystic Frost dan 3 sosok perkasa tubuh bersama di belakangnya dan pangeran ketiga gagak emas, hanya ada 6 sosok perkasa. Barisan ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan lembah surga dan bumi. Desolate Martial, jangan marah. Pangeran ketiga gagak emas tertawa sinis. Karena aku tahu bahwa kamu adalah tuan muda dari Divine Phoenix Island, aku secara alami menyiapkan hadiah besar untukmu. Mengaktifkan. Pangeran ketiga gagak emas menghentakkan kakinya dan berteriak. Saat dia mengatakan itu, cahaya yang menyilaukan meledak dari sekeliling paviliun kekaguman bunga. Itu memancarkan kekuatan yang sangat aneh yang melingkar ke arah Suzimo seperti belenggu. Sebuah formasi telah lama dibentuk di sekitar paviliun kekaguman bunga, menunggu Suzimo masuk. Yang aneh adalah bahwa kekuatan formasi hanya mempengaruhi Suzimo tetapi Mo Ying tidak bisa merasakan apa-apa. Tiba-tiba, Suzimo mengerutkan kening. Dia bisa merasakan bahwa garis keturunannya sedang ditekan oleh kekuatan aneh di dalam formasi. Bahkan roh esensinya tidak luput. Formasi ini adalah formasi susunan yang diturunkan dari dunia atas era primordial. Ini disebut formasi kunci naga 8 gerbang dan secara khusus ditargetkan pada ras naga. Pangeran ketiga gagak emas berkata, bagaimana, Desolate Martial? Apakah Anda merasa bahwa garis keturunan dan esens spirit Anda dibatasi dan tidak dapat diaktifkan? Seni Dharma, keterampilan rahasia, kekuatan suci, dan garis keturunanmu semuanya lumpuh. Saat ini, kamu setara dengan setengah orang cacat. Dengan ekspresi muram, Mo Ying melindungi Suzimo dengan erat. Suzimo juga terdiam. Hahaha. Ketika dia melihat itu, pangeran ketiga gagak emas bahkan lebih sombong. Dia tidak bisa menahan tawa, berpikir bahwa dia memiliki kendali penuh atas situasi. Desolate Martial, berhenti berpikir untuk menghilangkan formasi. Pangeran ketiga gagak emas melanjutkan, alasan mengapa formasi didirikan di sini adalah karena kekuatan lava di gunung berapi suci ini. Mengingat kekuatanmu, tidak mungkin kamu bisa menghilangkan formasi ini. Tentu saja, saya mendengar bahwa Anda juga sangat mahir dalam formasi arai. Sayangnya,
saya tidak akan memberi Anda waktu atau kesempatan untuk menghilangkan formasi. Pangeran ketiga gagak emas, kamu terlalu naif. Suzimo berkata perlahan, aku sudah mengatakan bahwa beberapa dari kalian dan formasi kunci naga 8 gerbang ini tidak akan cukup untuk membunuhku. Sebelum kalimatnya selesai, dua nyala api meledak dari mata Suzimo dan menembak ke arah pangeran ketiga gagak emas dengan dua cahaya surgawi merah. Mata pencerahan. Pangeran ketiga gagak emas ketakutan dan tawanya tiba-tiba berhenti. Astaga, dia segera kembali ke bentuk aslinya dan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, melarikan diri ke kejauhan. Cahaya keemasan berhenti di udara. Segera setelah itu, tangisan tragis terdengar. Sosok pangeran ketiga gagak emas muncul kembali. Salah satu sayap emasnya ditusuk oleh Illumination Eye dan terbakar. Kecepatan ras gagak emas adalah salah satu yang tercepat di antara 9 ras primordial. Meskipun kekuatan tempur pangeran ketiga gagak emas berkurang setelah kaki ketiganya terputus, itu tidak mempengaruhi teknik gerakannya. Meski begitu, teknik visual tiba seketika dan menusuk salah satu sayap pangeran ketiga gagak emas. Jika dia bereaksi lebih lambat, dia akan menjadi mayat. Suzimo merasa kasihan. Serangannya ditujukan untuk membunuh pangeran ketiga gagak emas. Tentu saja, teknik visual ini tidak sepenuhnya sia-sia. Selain melukai para pangeran ketiga gagak emas, dia bahkan membunuh sosok perkasa tubuh bersama dari Pulau Penglai di belakang pangeran ketiga gagak emas. Serangan Suzimo datang tanpa peringatan sama sekali. Ditambah dengan fakta bahwa teknik visualnya instan dan sangat cepat. Meskipun pangeran ketiga gagak emas bereaksi dan melarikan diri lebih dulu, sosok perkasa tubuh bersama di belakangnya tertangkap basah. Pada saat tertegun, gelabelannya ditembus oleh Illumination Eye. Sebuah lubang besar dibakar di kepala sosok perkasa, apalagi roh esensinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mystic Frost sedikit mengernyit dan merasa tidak nyaman. Semuanya, jangan khawatir. Pangeran ketiga gagak emas berteriak, teknik visual Desolate Martial dapat diaktifkan tanpa menggunakan roh esensinya. Setelah melepaskannya, dia tidak lagi memiliki kartu truf. Apakah begitu? Suzimo tertawa dan menggesek tas penyimpanannya, mengambil pedang panjang dengan aura dingin dan mendominasi. Bilahnya hampir transparan dan tulang naga di dalamnya bisa terlihat. Pedang jiwa naga. Suzimo memegang pedang jiwa naga dan menebas ke depan. Astaga, lapisan pedang Ki meledak dan membentuk gelombang deras yang melahap pangeran ketiga gagak emas dan yang lainnya. Naga Ki melingkari pedang dan naga surgawi terbentuk. Itu melonjak dalam gelombang yang mengamuk dengan kekuatan yang tak ada habisnya dan menyerang semua orang. Bagaimana ini bisa terjadi? Pangeran ketiga gagak emas dan yang lainnya terkejut. Fakta bahwa tebasan itu menghasilkan niat yang begitu kuat berarti bahwa esens spirit Suzimo tidak dibatasi sama sekali. Bab 1397, Laut Menenangkan. Harus dikatakan bahwa formasi yang diturunkan dari dunia atas era primordial memang sangat kuat. Setelah aktivasi, garis keturunan Suzimo benar-benar terkunci. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak bisa mengaktifkan garis keturunannya. Dalam keadaan normal, roh esensinya tidak akan bisa lepas dari hasil dikunci. Namun, kesadaran tubuh sejati naga benar-benar menakutkan. Saat itu, tubuh sejati teratai hijau hampir terbunuh oleh kutukan pemutus kehidupan yang dilepaskan oleh penghancuran diri roh esensinya oleh Wu Xie. Namun, tubuh sejati naga tidak terpengaruh sama sekali. Tidak hanya ada penyu surgawi yang tidak aktif dalam kesadaran tubuh sejati naga, ada juga 3 bola cahaya dengan aura menakutkan. Kekuatan formasi kunci naga 8 gerbang terhapus oleh 3 bola cahaya saat memasuki kesadarannya. Oleh karena itu, meskipun Suzimo tidak dapat mengaktifkan garis keturunannya, roh esensinya tidak dibatasi dengan cara apapun. Meskipun dia telah kehilangan senjata pembunuh dari tubuh dan garis keturunannya, dia masih memiliki banyak kartu truf kuat yang bisa dia gunakan. Ketika Dragon Soul Saber menebas, tsunami dan auman naga meledak pada saat yang sama dengan kekuatan yang mengerikan. Mystic Frost mendengus dingin dan mencaci, kamu hanya meminta masalah dengan menggunakan teknik si Calming Saber di gunung berapi suci ini. Dia memanggil Destiny Dharmic Weapon-nya, itu juga pedang. Pedang itu tampak sangat luar biasa. Itu tidak memiliki keagungan yang sama dengan pedang jiwa naga dan relatif sempit dan panjang, seperti anaconda beracun yang bisa melahap manusia. Mystic Frost menyalurkan teknik kultivasi mentalnya dan menebas dengan kejam pada gelombang yang masuk. Bersin. Pedang Ki yang membakar meledak dan membelah gelombang yang masuk menjadi 2, mengeluarkan suara api dan air yang bertabrakan. Bahkan naga surgawi yang disulap oleh pedang jiwa naga terputus.
Sebagai sosok perkasa tubuh bersama dan Tuan Muda Pulau Penglai, Mystic Frost secara alami adalah penjelmaan monster Paragon tingkat atas. Dibandingkan dengan murid tituler Sekte Super, dia pasti setara atau lebih kuat. Namun, di Dawn of the Saber, dia tidak berada pada level di mana dia bisa bertarung melawan Suzimo. Alasan mengapa dia bisa menghilangkan teknik pedang Suzimo adalah karena teknik kultivasi memiliki penghitung. Teknik kultivasi yang dibudidayakan Mystic Frost memiliki atribut api. Di Gunung Berapi Suci, kekuatan teknik kultivasi ini mencapai batasnya. Sebaliknya, setiap tebasan dari si Calming manual mengandung maksud dari lautan. Saat teknik pedang dilepaskan, kekuatan teknik pedang di Gunung Suci itu melemah. Ekspresi Suzimo tidak berubah saat dia menarik pedangnya dan menyerang sekali lagi. Tebasan itu sangat halus dan tidak mungkin dideteksi. Namun, pada saat itu, seluruh dunia tampaknya telah berhenti. Mystic Frost menyaksikan Dragon Soul Saber menebas dari atas kepalanya perlahan tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Akhirnya, dia mengeluarkan ekspresi terkejut. Legenda mengatakan bahwa ini adalah teknik pedang paling menakutkan dalam warisan Kaisar Pedang. Selama bertahun-tahun, meskipun para pembudidaya dari dua pulau telah berdebat berkali-kali, tidak ada yang bisa melepaskan teknik pedang itu. Faktanya, di benak orang banyak, teknik pedang itu telah menjadi legenda ilusi. Sekarang si Calming telah turun, Mystic Frost akhirnya mengalami ketakutan karena tidak dapat menghindari pedang yang masuk. Dentang. Saat itu, suara pedang yang terhunus bergema. Sinar pedang yang tak tertandingi turun dan niat pedangnya sama dengan si Calming, menebas ke arah Dragon Soul Saber milik Suzimo. Dua niat pedang yang hampir identik bertabrakan, bertarung, meniadakan, dan melahap satu sama lain. Seketika, Mystic Frost melepaskan diri dari kekuatan mengerikan itu dan memiliki ekspresi bingung. Tanpa sadar, dia berkeringat dingin. Suzimo memfokuskan pandangannya. Phoenix Surgawi. Adegan ini agak melebihi harapannya. Untuk berpikir bahwa kamu juga telah memahami si Calming. Kata Suzimo. Sebelumnya, Mighty Figure Heavenly Phoenix adalah orang yang melepaskan si Calming untuk menyelamatkan Mystic Frost. Dia menyeringai bangga. Desolate Martial, kamu meremehkanku. Ini bukan satu-satunya hal yang akan mengejutkanmu. Memang, sosok perkasa Heavenly Phoenix telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Bahkan Mo Ying tidak tahu kekuatan aslinya, apalagi Suzimo. Dia tidak tahu bahwa Mighty Figure Heavenly Phoenix juga telah mengembangkan si Calming. Oh, trik apa lagi yang kamu punya? Suzimo mengangkat alisnya. Sosok perkasa Heavenly Phoenix berkata dengan suara yang dalam, alasan mengapa saya bergabung dengan Penglai dan ras Golden Crow hari ini adalah untuk memastikan bahwa tidak ada yang salah. Desolate Martial, Anda mungkin bukan lawan saya dalam pertempuran 1 lawan 1, bahkan tanpa formasi kunci naga 8 gerbang ini. Apakah begitu? Suzimo tersenyum. Ambil seranganku kalau begitu. Dia menyalurkan kesadaran rohnya dan cahaya surgawi meledak dari gelabelannya, memasuki cakrawala. Kekuatan-kekuatan surgawi menyebar. Ledakan. Ledakan keras terdengar dari langit. Awan meledak dan pilar batu besar dan tebal turun dari langit, menyerbu ke arah Mighty Figure Heavenly Phoenix dengan kekuatan yang menakutkan. Pilar batu berwarna putih keabu-abuan dan ada naga dewa 5 cakar yang memanjat di atasnya. Itu hidup seolah-olah itu bisa menekan 10.000 ras. Kekuatan surgawi bawaan kedua yang dipahami Suzimo, pilar surgawi naga leluhur. Saat kekuatan surgawi bawaan turun, pertempuran meledak juga. Dua sosok perkasa tubuh bersama dari Pulau Penglai mengepung Mo Ying. Meskipun Mo Ying sendirian, dia tidak dirugikan melawan dua sosok perkasa tubuh bersama. Di sisi lain, Pangeran Ketiga Gagak Emas, sosok perkasa Heavenly Phoenix, dan Mystic Frost melawan Suzimo. Pangeran Ketiga Gagak Emas dan Mystic Frost merilis kartu truf mereka satu demi satu dan menyerang pilar surgawi naga leluhur. Pada saat yang sama, Mighty Figure Heavenly Phoenix menyalurkan garis keturunannya dan meraung ke langit. Dia benar-benar melepaskan teriakan Phoenix yang keras dan kekuatan ki darahnya melonjak saat dia menebas ke arah pilar surgawi naga leluhur. Ledakan. Suara yang memekakkan telinga bergema. Pilar surgawi naga leluhur dihancurkan oleh serangan gabungan dari mereka bertiga. Hahaha. Sosok perkasa Heavenly Phoenix tertawa terbahak-bahak. Hanya itu yang ada pada monster legendaris terkuat yang berinkarnasi dalam sejarah. Aku akan membiarkanmu menyaksikan kemampuanku. Saat dia mengatakan itu, sosok Mighty Figure Heavenly Phoenix melintas dan tiba di hadapan Suzimo dalam sekejap mata, menebas dengan pedangnya. Guyuran. Tidak hanya tebasan itu melepaskan beberapa niat pedang, suara tsunami bergema dari dalam tubuh sosok perkasa Heavenly Phoenix.
Darah tsunami. Tsunami garis keturunannya bergema dengan suara niat pedangnya dan menyebabkan kekuatan tebasan itu meningkat pesat. Suzimo mengangkat pedang jiwa naga dan menebas secara terbalik. Dentang. Percikan terbang saat pedang bertabrakan. Suzimo bergidik dan mau tidak mau harus mundur selangkah. Bagaimanapun, kultivasinya adalah ranah kultivasi utama yang lebih rendah dari Mighty Figure Heavenly Phoenix. Selanjutnya, garis keturunannya dibatasi dan kekuatan tempur jarak dekat secara alami lebih rendah daripada Mighty Figure Heavenly Phoenix. Pada saat yang sama, Mystic Frost mendekat dan mendorong. Dibandingkan dengan teknik pedang Mighty Figure Heavenly Phoenix, tebasan itu sangat sulit dan mustahil untuk dilawan. Suzimo mundur sekali lagi. Adapun pangeran ketiga gagak emas, dia mengandalkan teknik gerakannya yang gesit untuk berlama-lama di sekitar Suzimo, menunggu kesempatan untuk menyerang. Meskipun sayapnya terluka, itu masih merupakan ancaman bagi Suzimo. Tiga sosok perkasa berada di atas angin dan mengendalikan situasi. Suzimo memiliki ekspresi tenang. Meskipun dia dirugikan, tidak ada tanda-tanda kepanikan di matanya, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Previous. Bab 1398, Garis Keturunan Divine Phoenix. Garis keturunan Suzimo disegel dan kekuatan tempur jarak dekat sangat berkurang. Seketika, dia ditekan oleh Mighty Figure Heavenly Phoenix dan dua lainnya. Namun, bahkan tanpa menggunakan garis keturunannya, Suzimo masih mampu mempertahankan keadaan tak terkalahkannya dengan tubuhnya yang mengolah mistis klasik dari 12 Raja Iblis dari gurun besar dan persepsi rohnya yang maha tahu. Jadi, hanya itu yang kamu punya, Phoenix Surgawi. Meskipun pertempuran besar-besaran, Suzimo masih bisa mengalihkan perhatiannya untuk tertawa. Ekspresi Mighty Figure Heavenly Phoenix berubah dingin ketika dia berkata dengan dingin, bela diri yang sunyi, karena kamu ingin mati, aku akan membiarkanmu menyaksikan kekuatanku yang sebenarnya. Berteriak, kidarah di dalam Mighty Figure Heavenly Phoenix melonjak saat dia meraung ke langit. Raungannya menembus logam dan batu pecah, seperti teriakan burung Phoenix dan mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Perlahan-lahan, seekor burung surgawi yang berkobar dengan api muncul di belakangnya. Itu mengepakkan sayapnya dengan ekspresi bermartabat dan tatapan dingin, menyerupai makhluk surgawi yang telah turun ke dunia. Burung surgawi berwarna merah tua dan terbakar dengan api. Tanpa bulu warna-warni, itu sangat megah. Sosok perkasa Heavenly Phoenix berdiri di udara dan tampak sangat arogan di bawah iluminasi burung surgawi di belakangnya. Fenomena garis darah. Ketika dia melihat itu dari sudut matanya, Mo Ying terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Suzimo menyipitkan matanya sedikit tetapi tidak mengungkapkan banyak kejutan. Fenomena Bloodline yang muncul di belakang Mighty Figure Heavenly Phoenix semakin menegaskan dugaan di benaknya. Desolate Martial, garis keturunan yang mengalir melalui tubuhku adalah darah Phoenix Surgawi. Itu tidak lebih lemah darimu. Sosok perkasa Heavenly Phoenix berkata perlahan, satu-satunya hal yang Anda menangkan melawan saya adalah bahwa seorang ahli pernah mengubah nasib Anda untuk Anda dan menempatkan tulang Phoenix Surgawi langsung di tubuh Anda. Jika tidak, Anda lebih rendah dari saya dan Anda tidak akan, aku tidak bisa menggunakan pedang jiwa naga di hadapanku. Cukup benar, garis keturunan Mighty Figure Heavenly Phoenix memang darah Phoenix Surgawi. Sebenarnya, gelar Dao dari Mighty Figure Heavenly Phoenix telah mengungkapkan beberapa informasi. Selanjutnya, dia pernah memberitahu Suzimo bahwa setengah dari darah di tubuhnya bukan dari ras manusia. Sosok perkasa Heavenly Phoenix berkata, kembali ke aula jiwa naga, saya melepaskan darah esensi Phoenix Surgawi untuk menyatu dengan tulang Phoenix Surgawi. Jika saya berhasil, saya akan berubah menjadi garis keturunan Feng Huang yang sebanding dengan ras tabu. Tiba-tiba, Suzimo mengerti sesuatu. Di era primordial, daratan Tianhuang memiliki 3 pantangan utama. Namun, pada kenyataannya, ras tabu tidak hanya terdiri dari naga Phoenix, Kunpeng dan Ho. Feng Huang juga dianggap tabu, tetapi mereka tidak pernah muncul di daratan Tianhuang. Ada banyak burung Phoenix jantan dan betina, tetapi sangat jarang seorang Feng Huang dilahirkan. Sosok perkasa Heavenly Phoenix menggelengkan kepalanya dengan lembut dengan sedikit kebencian di matanya. Sayangnya, saya masih gagal. Divine Phoenix Bone milik Suzimo telah menyatu dengan tubuhnya. Meski begitu, dia belum berubah menjadi garis keturunan naga Phoenix. The Divine Phoenix Bone of Mighty Figure Heavenly Phoenix hanyalah sebuah fragmen tulang. Upaya untuk membuat garis keturunan Feng Huang hanya karena kesamaan dari kedua garis keturunan itu benar-benar konyol. Namun, Desolate Martial, kamu bisa mati dengan tenang.
Sosok perkasa Heavenly Phoenix berkata, saya pasti tidak akan menyia-nyiakan Divine Phoenix Bone yang Anda miliki. Dengan 2 Divine Phoenix Bones, peluang saya untuk berubah akan sangat meningkat. Berhenti membuang-buang nafasmu untuknya. Mystic Frost mendesak, bunuh dia dengan cepat agar sesuatu yang tidak terduga terjadi. Membunuh. Sosok perkasa Heavenly Phoenix berteriak dan Phoenix surgawi di belakangnya membubung ke langit, menukik ke arah Suzimo dengan api yang mengamuk. Pada saat yang sama, sosok perkasa Heavenly Phoenix dan 2 lainnya menyerang pada saat yang sama, menyerang Suzimo dengan serangan paling ganas. Jika itu adalah waktu lain, Suzimo secara alami akan mampu melawan fenomena Divine Phoenix dengan mengaktifkan garis keturunannya dan menciptakan fenomena Bloodline. Tapi sekarang setelah garis keturunannya disegel, dia secara alami tidak bisa menggunakan fenomena Bloodline-nya. Suzimo memiliki ekspresi tenang saat dia melihat 3 orang yang masuk. Dia menyulap segel tangan dengan ujung jarinya dan melambaikan tangannya di depannya, menyebabkan kabut abu-abu menyebar di bawah telapak tangannya. Kabut abu-abu memancarkan fluktuasi kekuatan Dharma aneh yang menyelimuti mereka bertiga seperti rawa raksasa. Tandus. Saat ini, tingkat pengurangan umur di pusat tandus adalah 1000 tahun per napas. Sosok perkasa Heavenly Phoenix dan Mystic Frost sama-sama muda dan telah berkultivasi ke ranah tubuh bersama setelah berkultivasi selama ribuan tahun. Mereka semua memiliki lebih dari 10.000 tahun untuk hidup. Namun, bahkan leluhur Mahayana tidak mau menanggung penurunan rentang hidup mereka, apalagi sosok perkasa tubuh bersama dengan umur 20.000 tahun. Selanjutnya, itu 1000 tahun per napas. Kecepatan itu terlalu cepat dan tidak ada yang bisa menahannya. Itu seni Dharma. Pupil Pangeran Ketiga Gagak Emas mengerut. Ketika dia melihat kabut abu-abu melonjak di telapak tangan Suzimo, dia langsung bereaksi dan melesat ke kejauhan. Bagaimanapun, dia telah menyaksikan kekuatan tandus di surga dan lembah bumi. Karena itu, dia sudah lama bersiap dan melarikan diri saat dia merasakan sesuatu yang salah. Namun, Mighty Figure Heavenly Phoenix dan Mystic Frost tidak tahu tentang kekuatan Baren. Ketika riak berwarna abu-abu menyebar dan menelan keduanya, mereka terkejut dan mengungkapkan ekspresi tercengang. Usia hidup, umurku, Mystic Frost berseru. Meskipun dia memiliki status bangsawan sebagai tuan muda Pulau Penglai dan berpengalaman dan berpengetahuan luas, dia bingung ketika menghadapi situasi yang tiba-tiba seperti itu. Umurnya telah menurun terlalu cepat. Sosok perkasa Heavenly Phoenix juga terkejut. Reaksi pertamanya masih menyalurkan garis keturunannya dan esens spirit untuk memadatkan kekuatan Dharma untuk melawan Baren. Namun, dia menyadari bahwa seni Dharma begitu mendominasi sehingga tidak ada gunanya bahkan jika darah Phoenix surgawi mengalir melalui tubuhnya. Pada saat yang sama, fenomena Phoenix surgawi telah turun sebelum Suzimo. Seni Dharma tandus tidak berpengaruh pada fenomena Phoenix surgawi. Suzimo mendengus dingin dan mengulurkan lengan kanannya, meraih untuk meraih fenomena Phoenix surgawi. Ledakan. Fenomena Divine Phoenix bertabrakan keras dengan tangan kanan Suzimo dan mengeluarkan ledakan keras saat api melonjak ke udara. Wajah Suzimo pucat. Seluruh lengannya terbelah oleh fenomena Phoenix surgawi. Jika bukan karena Divine Phoenix Bone, seluruh lengannya akan lumpuh. Meskipun garis keturunannya disegel, keberadaan Divine Phoenix Bone memblokir sebagian besar kekuatan fenomena Phoenix Divine. Dia tidak mati. Pupil Mighty Figure Heavenly Phoenix sedikit mengerut saat dia mundur, ingin melarikan diri dari radius Baren. Saat itu, Suzimo keluar dari api. Menginjak riak Baren berwarna abu-abu, dia tiba di hadapan Mighty Figure Heavenly Phoenix secara instan. Dalam kisaran seni Dharmic Desolate Martial, pembudidaya lain akan bergerak sangat lambat. Namun, itu tidak berpengaruh pada Suzimo. Kamu masih ingin pergi. Dengan ekspresi dingin, Suzimo tiba-tiba meraih kepala sosok perkasa Heavenly Phoenix. Pergi. Sosok perkasa Heavenly Phoenix menamparkan tas penyimpanannya dan menarik pecahan tulang merah, menyuntikkan kekuatan Dharma ke dalamnya. Fragmen tulang meledak dengan cahaya surgawi dan menyerbu ke arah Suzimo. Itu adalah Divine Phoenix Bone dari Mighty Figure Heavenly Phoenix. Baik, tatapan Suzimo semakin intens. Itu yang aku tunggu. Feng adalah Phoenix jantan dan Huang adalah Phoenix betina. Feng Huang adalah entitas di luar keduanya dalam konteks saat ini. Bab 1399, Serangan Leluhur Setengah Bela Diri. Astaga! Tripod kotak perunggu terbang keluar dari gelabela Suzimo. Itu dipenuhi dengan retakan dan memancarkan aura kuno, seolah-olah telah melakukan perjalanan melalui era primordial. Tripod kotak perunggu melindungi Suzimo.
Meskipun cahaya Divine merah yang dilepaskan oleh Divine Phoenix Bond di tangan Mighty Figure Heavenly Phoenix sangat kuat dan bahkan bisa menembus tubuh Mighty Figure, itu tidak menyebabkan riak saat mengenai Bronze Square Tripod. Astaga! Sebaliknya, di bawah kendali Suzimo, tripod kotak perunggu menabrak sosok perkasa Heavenly Phoenix. Dalam keadaan normal, Mighty Figure Heavenly Phoenix dapat menghindari tabrakan itu dengan kekuatan Dharma dan garis keturunannya. Namun, pada saat itu, dia terjebak dalam kabut abu-abu yang sunyi dan bergerak perlahan. Ketika dia melihat tripod kotak perunggu menyerbu, dia tidak bisa menghindar sama sekali. Mighty Figure Heavenly Phoenix bereaksi sangat cepat saat dia mengayunkan pedangnya dengan satu tangan dan menebas ke arah Bronze Square Tripod. Pada saat yang sama, dia menyalurkan Divine Phoenix Bond dan melepaskan api merah lain yang menghantam tripod kotak perunggu. Dentang! Percikan terbang ketika pedang menghantam tripod kotak perunggu. Sosok perkasa Heavenly Phoenix bergidik dan merasakan lengannya mati rasa. Pedangnya bergetar tanpa henti dan hampir terlepas dari tangannya. Pedang ini adalah senjata darmik takdirnya dan juga merupakan senjata darmik bawaan. Itu disempurnakan dengan darah Phoenix Surgawi sebagai penghormatan dan bahkan bisa bertarung melawan pedang jiwa naga. Namun, pada saat itu, ketika pedang mengenai tripod kotak perunggu, bilahnya berdengung dan bergetar seolah-olah mengeluarkan suara yang tragis. Sosok perkasa Heavenly Phoenix tidak peduli. Menggunakan mundur dari bentrokan di antara mereka, dia menyalurkan kekuatan darmik garis keturunannya dan mundur, melepaskan diri dari Baren. Tapi, saat dia melompat, dia merasakan sosok melintas di depan matanya. Suzimo sudah mendekat dan melingkari tubuhnya seperti anaconda. Dengan ekspresi dingin, Suzimo menarik napas dalam-dalam dan mengerahkan kekuatan. Anaconda mencekik. Setiap otot di tubuh Suzimo mengembang dengan cepat saat dia menekan ruang Mighty Figure Heavenly Phoenix terus-menerus, mencoba membunuh yang terakhir. Sosok perkasa Heavenly Phoenix berjuang secara naluriah tetapi tidak bisa membebaskan diri. Sebelumnya, dia bisa merasakan bahwa tubuh Suzimo masih lentur dan lemah. Namun, setelah dia digulung, tubuh yang terakhir menjadi keras dan tak tergoyahkan seperti logam seketika. Tidak baik. Kulit kepala Mighty Figure Heavenly Phoenix tertusuk dan jantungnya berdetak kencang. Desolate Martial mencoba memerasku sampai mati. Ah! Di bawah bahaya yang intens, jantung Mighty Figure Heavenly Phoenix berdebar kencang dan hampir meledak. Garis keturunan yang bergemuruh meledak satu demi satu saat dia meraung ke langit dengan teriakan Phoenix yang keras. Merasakan ancaman kematian, sosok perkasa Heavenly Phoenix memanfaatkan kekuatan penuhnya untuk ledakan garis keturunannya ini. Suzimo meremas dengan sekuat tenaga. Sosok perkasa Heavenly Phoenix berjuang mati-matian untuk hidupnya. Keduanya mengerahkan kekuatan dengan liar. Jika garis keturunan Suzimo tidak disegel dan garis keturunannya dilepaskan, dia akan membunuh Mighty Figure Heavenly Phoenix dalam sekejap mata. Namun, pada saat itu, Suzimo tidak dapat menggunakan garis keturunannya dan menemui jalan buntu dengan Mighty Figure Heavenly Phoenix. Pada saat itu, seni Dharma Tandus telah menghilang juga. Tiba-tiba, dua berkas cahaya keemasan keluar dari luar paviliun kekaguman bunga seperti petir. Mereka tiba seketika dengan niat membunuh tanpa akhir. Tekanan kesadaran roh yang menakutkan turun. Jantung Mo Ying berdetak kencang dan ekspresinya berubah. Tekanan itu bahkan membuatnya merasa tercekik. Ini buruk, leluhur setengah bela diri telah tiba. Mo Ying terkejut. Dari sudut matanya, dia melihat dua balok emas dan hatinya tenggelam. Kedua balok emas melonjak dengan kidarah dan aura mereka sama dengan pangeran ketiga gagak emas. Mereka sangat terik dan jelas berasal dari ras Golden Crow. Itu adalah ahli leluhur setengah bela diri dari ras primordial. Sudah berakhir. Mo Ying merasa putus asa. Pada saat yang sama, Suzimo juga merasakan bahaya. Habitat ras Golden Crow berada di Pulau Penglai ini. Tidak mengherankan bahwa dua leluhur setengah bela diri dari ras gagak emas telah tiba. Bahkan jika garis keturunan Suzimo tidak disegel, kemungkinan besar dia akan dikutuk melawan leluhur setengah bela diri gagak emas juga. Selanjutnya, dia tidak bisa menggunakan garis keturunannya dan sudah menggunakan semua kartu trufnya. Saat ini, dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan dua leluhur setengah bela diri dari ras gagak emas. Desolate Martial, kamu mati. Hahaha. Sosok perkasa Heavenly Phoenix tidak bisa menahan tawa. Suzimo memiliki ekspresi tenang dan tetap diam. Tepat ketika dua sinar emas akan mencapai Suzimo, fluktuasi kesadaran roh yang sangat menakutkan menyebar dari gelabelanya. Tiba-tiba, skala merah seukuran telapak tangan seukuran bulan sabit melayang keluar dari gelabelanya.
Keahlian rahasia Essence Spirit, skala terbalik. Pupil Mighty Figure Heavenly Phoenix mengerut dengan keras. Dia bisa merasakan aura kematian yang kuat dari skala itu. Dalam kesadarannya, roh esensinya gemetar tak terkendali. Untungnya, keterampilan rahasia roh esensi tidak ditargetkan padanya tetapi dua leluhur setengah bela diri dari ras gagak emas. Kalau tidak, sosok perkasa Heavenly Phoenix percaya bahwa dia pasti akan mati. Dua leluhur setengah bela diri dari ras gagak emas terkejut juga dan berhenti di jalur mereka. Dalam keadaan normal, keterampilan rahasia roh esensi dari Dewa Dao karakteristik Dharma seharusnya tidak menjadi ancaman bagi mereka. Kesadaran roh manapun dapat menghancurkan keterampilan rahasia roh esensi pihak lain. Namun, itu berbeda untuk skala ini. Bahkan dua leluhur setengah bela diri dari ras gagak emas merasa terancam. Kamu meminta kematian. Dua leluhur setengah bela diri gagak emas berteriak dan menyihir keterampilan rahasia roh esensi mereka juga. Dua gagak emas berkaki tiga yang terbakar dengan api emas terbang keluar dan menabrak timbangan. Tiga keterampilan rahasia roh esensi bertabrakan diam-diam. Namun, kekosongan di sekitarnya bergetar dan terdistorsi, bahkan lintasan cahaya pun bergeser. Retakan muncul di reverse skala dan itu hancur. Siapapun yang menyentuh skala terbalik naga akan mati. Meskipun reverse skala kuat, ada batasnya. Keterampilan rahasia roh esensi dari dua leluhur setengah bela diri gagak emas menghancurkan skala terbalik secara instan. Tentu saja, dua leluhur setengah bela diri dari ras gagak emas juga menggerutu. Roh esensi mereka merasakan sakit yang tajam. Meskipun mereka tidak terluka, mereka terkejut. Roh esensi dari Dewa Dao karakteristik Dharma hampir melukai roh esensi mereka. Apa yang akan terjadi jika orang ini memasuki alam tubuh bersama? Membunuh. Dua leluhur setengah bela diri dari ras gagak emas berteriak dan menyerang sekali lagi. Mereka berdua meraih dengan telapak tangan mereka dan kekuatan Dharma murni yang tak tertandingi kental. Seketika, tombak panjang muncul di telapak tangan mereka. Kekuatan Dharma telah dikultivasikan sampai batas alam tubuh bersama. Setiap gerakan dapat memadatkan seni Dharma terkuat. Tombak-tombak itu terbakar dengan api esensi matahari emas yang sangat menyengat, seolah-olah bisa membakar semua makhluk hidup. Astaga! Kedua tombak itu terlempar dan tiba di hadapan Su Zimo secara instan. Su Zimo hanya bisa melepaskan lengannya dan memanggil tripod kotak perunggu dengan satu tangan untuk bertahan. Pada saat yang sama, kilatan ganas melintas di matanya. Memegang pedang jiwa naga di tangannya yang lain, dia menebas ke depan tanpa suara dan serangkaian riak muncul. Ketika Su Zimo bertarung melawan dua leluhur setengah bela diri, sosok perkasa Heavenly Phoenix secara alami melepaskan diri dari pengekangannya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa lega dan pikirannya juga rileks. Dia hendak melarikan diri. Tiba-tiba, dia menangkap sesuatu dari sudut matanya. Riak sepertinya menyebar dari kehampaan di belakangnya dan sudah tiba. Ledakan. Kedua tombak itu bertabrakan dengan keras terhadap tripod kotak perunggu dengan ledakan keras. Tripod bronze square tidak bisa dihancurkan. Meskipun memblokir dua tombak kekuatan Dharma, tripod kotak perunggu tidak dapat bertahan melawan kekuatan dua leluhur setengah bela diri gagak emas. Tubuh Su Zimo bergidik dan suara tulang retak terdengar dari lengannya saat kabut darah meledak. Seluruh lengannya lumpuh oleh dampak serangan itu. Bab 1400, melompat ke gunung berapi. Lengannya lumpuh dan tripod kotak perunggu jatuh ke tanah. Su Zimo tidak lagi memiliki energi untuk mengambil tripod kotak perunggu. Itu karena teror leluhur setengah bela diri gagak emas tidak hanya terbatas pada itu. Ketika kedua tombak bertabrakan dengan tripod kotak perunggu, mereka sudah hancur. Namun, api emas yang membakar meledak dan melahap Su Zimo secara instan. Api esensi matahari yang disulap oleh leluhur setengah bela diri jauh lebih kuat daripada pangeran ketiga gagak emas. Rambut dan dagingnya hangus dan dia benar-benar ditelan oleh Sun Essence Fire, berubah menjadi bola api raksasa berbentuk manusia. Puff! Pada saat yang sama, bola cahaya darah lain meledak dari medan perang. Ah! Tangisan tragis Mighty Figure Heavenly Phoenix terdengar. Ternyata tebasan yang dilepaskan oleh Su Zimo saat dia bertahan melawan dua leluhur setengah bela diri gagak emas ditargetkan pada sosok perkasa Heavenly Phoenix. Lengan berlumuran darah dikirim terbang. Meskipun Su Zimo berada di dalam api esensi matahari dan merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya, dia tidak mengeluarkan satu suara pun. Sambil menggertakkan giginya, dia melemparkan pedang jiwa naga ke bawah dan meraih lengan Mighty Figure Heavenly Phoenix yang patah. Agar adil, rasa sakit terbakar oleh api esensi matahari bahkan tidak sebanding dengan 10% dari domain 3 kesengsaraan tanah warisan Dao.
Angin yin yang menusuk tulang dan rasa sakit dari api karma bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Dia tidak mati. Ekspresi dua leluhur setengah bela diri gagak emas menjadi dingin saat mereka berubah menjadi dua sinar cahaya keemasan yang mengarah ke Su Zimo. Tidak mungkin mereka bisa membiarkan Su Zimo bertahan. Di dalam nyala api keemasan, tatapan mengejek melintas di mata Su Zimo. Saat kedua leluhur setengah bela diri gagak emas bergerak, dia juga bergerak. Dia tidak maju, tetapi melompat ke bawah menuju mulut gunung berapi tidak jauh di belakangnya. Tuan muda, Mo Ying berseru ketika dia melihat itu. Bang! Dia terganggu dan dikejutkan oleh seni dharma dari sosok perkasa dari Pulau Penglai secara instan. Dia jatuh ke tanah dan memuntahkan darah dengan ekspresi redup. Seolah-olah dia tidak bisa merasakan sakit di tubuhnya, Mo Ying hanya melihat ke arah mulut gunung berapi dengan linglung. Sosok Su Zimo telah lama menghilang ke dalam panas yang bergemuruh. Bahkan di atas, mereka hampir tidak bisa menahan suhu gunung berapi suci itu, apalagi lava di dalamnya. Bahkan jika dua leluhur setengah bela diri dari ras gagak emas jatuh, kemungkinan besar mereka akan hancur. Ini, semua orang tercengang ketika mereka melihat itu. Memikirkan bahwa karakter Desolate Martial akan sangat pantang menyerah sehingga dia lebih suka bunuh diri daripada dibunuh oleh kita, kata Mystic Frost. Itu terlalu mudah baginya, Pangeran ketiga gagak emas berkata dengan penuh kebencian. Dia tidak bisa melampiaskan amarah di hatinya karena dia tidak bisa menguliti Su Zimo hidup-hidup, mencabut uratnya dan membakar tulangnya menjadi abu. Tidak sesederhana itu. Saat itu, suara Mighty Figure Heavenly Phoenix terdengar dan dia sedikit terengah-engah. Darah masih mengalir dari lengannya yang patah dan belum tumbuh kembali. Ki naga yang dikandung oleh pedang jiwa naga mempengaruhi lukanya secara signifikan. Meskipun aura Mighty Figure Heavenly Phoenix lemah, dia masih mendesak, kalian, lihatlah mulut gunung berapi. Desolate Martial mungkin memiliki trik lain di lengan bajunya. Betul sekali. Pangeran ketiga gagak emas juga bereaksi. Bela diri Desolate memiliki kehidupan yang sangat diberkati. Dalam pertempuran sebelumnya di lembah surga dan bumi, dia tidak mati bahkan setelah dia diasingkan ke dalam kehampaan oleh leluhur setengah bela diri dari ras manusia. Salah satu leluhur setengah bela diri gagak emas mendengus dingin. Berapa suhu lava di Gunung Suci? Bahkan kita akan mati jika jatuh, apalagi Dewa Dao karakteristik Dharma. Bahkan dengan mengatakan itu, semua orang menahan panasnya Gunung Suci dan menuju ke mulutnya. Pada saat mereka tiba di mulut gunung berapi, Pangeran ketiga gagak emas, Mystic Frost, dan yang lainnya basah oleh keringat yang segera menguap bahkan kulit mereka kering dan pecah-pecah. Lapisan keringat muncul di pipi dua leluhur setengah bela diri gagak emas. Semua orang memusatkan pandangan mereka ke kedalaman gunung berapi. Di kedalaman gunung berapi, lava merah melonjak dan mata Su Zimo tertutup rapat, lebih dari separuh tubuhnya tenggelam dalam lava. Dagingnya sudah terbakar menjadi ketiadaan. Meskipun hanya kerangkanya yang tersisa, itu mulai meleleh di bawah lahar yang menakutkan juga. Tak lama, lava melonjak dan menelan Su Zimo sepenuhnya. Semua orang menghela nafas lega ketika mereka melihat itu. Dalam hal ini, seharusnya tidak ada kecelakaan. Semua orang mundur satu demi satu, setiap saat di perbatasan mulut gunung berapi adalah siksaan besar bagi mereka. Bagaimana? Apakah Desolate Martial masih hidup? Sosok perkasa Heavenly Phoenix tidak maju karena lengannya patah. Dia bertanya dengan tergesa-gesa ketika dia melihat semua orang kembali begitu cepat. Dia meninggal. Mystic Frost mengangguk dan berkata dengan keyakinan, mulai hari ini, Desolate Martial tidak akan ada lagi di dunia kultivasi. Dia mati begitu mudah. Sosok perkasa Heavenly Phoenix masih belum bisa mempercayainya. Dia berbalik untuk melihat dua leluhur setengah bela diri gagak emas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Senior, Anda seharusnya lebih cepat dan menghentikan Desolate Martial dari melompat turun gunung berapi. Kenapa? Apakah kamu menyalahkan kami? Leluhur setengah bela diri gagak emas memiliki ekspresi dingin dan nadanya seram. Tidak, bukan itu maksudku. Sosok perkasa Heavenly Phoenix terkejut dan menjelaskan dengan tergesa-gesa, lagi pula, Desolate Martial memiliki terlalu banyak rahasia dan harta pada dirinya. Sayang sekali dia mati di gunung berapi begitu saja. Leluhur setengah bela diri gagak emas mendengus dingin. Tidak ada yang perlu disayangkan. Tripod perunggu Desolate Martial dan pedang jiwa naga masih ada di sini di gunung berapi. Tetapi, sosok perkasa Heavenly Phoenix ingin berbicara tetapi berhenti. Tapi apa? Leluhur setengah bela diri gagak emas lainnya mencibir dan bertanya. Lenganku. Sebelum Mighty Figure Heavenly Phoenix bisa selesai, dia diinterupsi oleh cibiran.
Leluhur setengah bela diri gagak emas cemberut. Itu hanya lengan. Setelah kamu pulih selama beberapa hari dan ki naga di sekitar lukamu menghilang, itu akan tumbuh kembali secara alami. Tetapi, sosok perkasa Heavenly Phoenix ingin menjelaskan lebih lanjut. Leluhur setengah bela diri gagak emas sedikit mengernyit dan melambaikan tangannya dengan ekspresi tidak sabar. Sosok perkasa Heavenly Phoenix menghela nafas secara internal. Untuk beberapa alasan, dia merasa tidak nyaman. Memang, lengannya yang terputus tidak dianggap sebagai cedera serius. Namun, kuncinya adalah ada Divine Phoenix Bone di telapak tangannya. Saat itu, situasi berubah drastis. Faktanya, Desolate Martial bersikeras untuk memutuskan lengan Heavenly Phoenix daripada menggunakan kekuatan penuhnya untuk bertahan melawan serangan dua leluhur setengah bela diri. Kemudian, lengan Desolate Martial dilumpuhkan oleh serangan dari dua leluhur setengah martial juga. Namun, dia rela meninggalkan tripod kotak perunggu dan pedang jiwa naga untuk mendapatkan tulang Phoenix surgawi. Desolate Martial dengan susah payah mengalami cedera serius dan meninggalkan banyak harta hanya untuk mendapatkan Divine Phoenix Bone. Bisakah dia melakukan itu supaya dia bisa bunuh diri dengan melompat ke gunung berapi? Itu tidak masuk akal. Tentu saja, karena Mystic Frost dan yang lainnya melihat Desolate Martial mati dengan mata kepala sendiri, seharusnya tidak ada kecelakaan. Meskipun Desolate Martial terbunuh dalam pertempuran ini, mereka juga menderita kerugian besar. Terlebih lagi untuk Mighty Figure Heavenly Phoenix. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan bisa mendapatkan Divine Phoenix Bone Desolate Martial. Bahkan jika dia tidak bisa mengolah garis keturunan Feng Huang, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Memikirkan bahwa dia akan kehilangan Divine Phoenix Bone-nya begitu saja. Previous. Bab 1401, Transformasi. Kakak kedua, keempat, mengapa kalian berdua di sini? Pangeran ketiga gagak emas sedikit mengernyit karena tidak senang. Aku sudah lama mengatur formasi kunci naga 8 gerbang sebelumnya. Garis keturunan Desolate Martial disegel dan tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Meskipun ras Golden Crow memiliki banyak klan, generasi muda dari setiap generasi memandang 10 pangeran Golden Crow sebagai pemimpin mereka. Dua leluhur setengah bela diri juga termasuk di antara 10 pangeran gagak emas. Salah satunya adalah pangeran kedua gagak emas dan yang lainnya adalah pangeran keempat gagak emas. Di antara 10 pangeran gagak emas, alam kultivasi mereka berbeda. Namun, yang terlemah adalah sosok perkasa tubuh bersama juga. Kakak ketiga, jika kami tidak datang, kamu akan dibunuh oleh Desolate Martial. Pangeran keempat gagak emas tertawa. Pangeran ketiga gagak emas mengepalkan tinjunya. Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu apa yang kalian lakukan. Kalian di sini hanya untuk memperjuangkan harta Desolate Martial. Ada persaingan ketat antara 10 pangeran gagak emas dan tidak umum bagi mereka untuk bertarung satu sama lain secara pribadi. Pangeran kedua gagak emas tidak mengatakan apa-apa sepanjang waktu. Namun, dia berjalan menuju Bronze Square Tripod dan mengangkatnya. Sangat berat, jantungnya berhenti berdetak. Meskipun Desolate Martial meninggal, dia meninggalkan dua harta, tripod kotak perunggu dan pedang jiwa naga dari Pulau Divine Phoenix. Dragon Soul Saber terkenal di luar. Selanjutnya, Kaisar Pedang mengatakan bahwa siapapun yang bisa menggunakan pedang jiwa naga akan menjadi tuan muda dari Pulau Divine Phoenix. Namun, di mata pangeran kedua gagak emas, tripod kotak perunggu ini bahkan lebih berharga dan misterius daripada pedang jiwa naga. Tripod Bronze Square tampak hancur total dengan retakan di sekujur tubuhnya. Namun, ia berhasil bertahan dari serangan dua leluhur setengah bela diri. Pangeran kedua gagak emas menutup matanya dan memadatkan kesadaran rohnya, ingin menghapus jejak kesadaran roh yang ditinggalkan oleh Desolate Martial di tripod lapangan perunggu. Tripod kotak perunggu hanya bisa menjadi harta karunnya jika dia menghapus jejak kesadaran roh yang ditinggalkan oleh Desolate Martial. Di sisi lain, pangeran keempat gagak emas berjalan maju dan mengambil pedang jiwa naga. Dia menyeringai pada pangeran ketiga gagak emas. Kakak ketiga, pedang jiwa naga ini milikku. Pangeran ketiga gagak emas mendengus dingin dengan ekspresi mengerikan. Sejak pertempuran di lembah surga dan bumi di mana dia memotong kaki ketiganya dan kembali ke Pulau Penglai dengan luka parah, statusnya dalam ras gagak emas telah anjlok. Untuk gagak emas, kehilangan kaki ketiga setara dengan kehilangan kartu truf terkuatnya. Awalnya, pangeran ketiga gagak emas ingin menekan Desolate Martial kali ini dan mendapatkan harta dan teknik kultivasinya sebelum membuat terobosan. Untuk berpikir bahwa dia tidak berhasil mendapatkan keuntungan apapun kali ini juga dan diinterupsi oleh 2 dari 10 pangeran Golden Crow. Pangeran keempat gagak emas berjalan maju sambil tersenyum.
Saat telapak tangannya menyentuh pedang jiwa naga, perubahan terjadi. Dentang, dentang. Tiba-tiba, pedang bergetar liar dan melepaskan aliran ki pedang yang kejam. Ki naga leluhur menyebar dan melepaskan kekuatan yang kuat. Terperangkap lengah, telapak tangannya terluka oleh pedang ki yang dilepaskan oleh pedang jiwa naga dan darah segar mengalir. Beraninya senjata tanpa pemilik bertindak begitu kurang ajar. Pangeran keempat gagak emas menarik kembali senyumnya dan ekspresinya menjadi dingin. Sebagai leluhur setengah bela diri, dia sama sekali tidak terpengaruh oleh luka di telapak tangannya, dalam sekejap mata, semuanya telah sembuh. Dia menyalurkan kekuatan Dharma dari garis keturunannya dan api esensi matahari emas mengembun di telapak tangannya, membakar pedang jiwa naga terus-menerus. Saber ki dari Dragon Soul Saber dibakar menjadi ketiadaan secara instan. Bahkan ki naga leluhur tidak bisa bertahan. Mengaum. Namun, pedang jiwa naga masih sangat kejam. Merasakan garis keturunan yang tidak dikenal, ki naga leluhur meledak dengan liar dan membentuk hantu naga leluhur di udara, mengeluarkan raungan naga yang bergema di Pangeran keempat gagak emas. Makhluk jahat. Pangeran keempat gagak emas berkata dengan penuh kebencian, beraninya kau begitu berisik di depanku. Membuka mulutnya, Pangeran keempat gagak emas tiba-tiba memuntahkan aliran api merah emas yang melahap naga leluhur secara instan dan membakar dengan liar. Hantu naga leluhur mengeluarkan serangkaian tangisan sedih. Pada akhirnya, kekuatan pedang jiwa naga tidak bisa bertahan melawan leluhur setengah bela diri dari ras gagak emas. Hehe, ketika dia melihat itu, pangeran ketiga gagak emas tidak bisa menahan tawa. Baik pangeran kedua dan ketiga bertemu dengan rintangan yang cukup besar dalam upaya mereka untuk mendapatkan harta desolate marsial. Melihat penderitaan mereka menyebabkan pangeran ketiga gagak emas menertawakan. Bagaimana dengan wanita itu? Tatapan Mystic Frost mendarat di Mo Ying di pavilion. Membunuh. Sosok perkasa Heavenly Phoenix tanpa ekspresi dan hanya mengucapkan satu kata. Mystic Frost menggelengkan kepalanya dengan lembut. Sayang sekali membunuh kecantikan seperti itu. Terlebih lagi, dia adalah sosok perkasa tubuh bersama. Wanita itu harus mati. Suara Mighty Figure Heavenly Phoenix tegas. Jika Mo Ying kembali ke Divine Phoenix Island hidup-hidup, dia pasti akan terlibat. Dia sama sekali tidak peduli dengan wanita. Ketika dia mendengar diskusi tentang Mighty Figure Heavenly Phoenix dan Mystic Frost, ekspresi Mo Ying tidak berubah juga tidak ada ketakutan di matanya. Dia adalah Sabre Attendant yang telah dipilih dengan susah payah oleh Divine Phoenix Island. Tidak ada lagi kebutuhan baginya untuk bertahan hidup dengan kematian tuan mudanya. Aneh. Saat itu, pangeran kedua gagak emas membuka matanya dan mengerutkan kening. Bela diri Desolate hanyalah dewa Dao karakteristik Dharma. Mengapa jejak kesadaran roh yang tertinggal di tripod kotak perunggu begitu stabil? Dalam keadaan normal, sebagai leluhur setengah bela diri, dia bisa menghapus kesadaran roh dari dewa Dao karakteristik Dharma dengan satu pikiran. Namun, bahkan setelah 5 menit, kesadaran roh di tripod kotak perunggu tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Hehe, pangeran ketiga gagak emas tertawa. Kalian belum tahu, kan? Meskipun Desolate Martial dimakamkan di gunung berapi suci sebelumnya, dia tidak mati. Bagaimana apanya? Pangeran kedua gagak emas bertanya dengan cemberut. Desolate Martial memiliki 2 tubuh sejati. Yang mati sebelumnya hanyalah tubuh sejati naga miliknya. Pangeran ketiga gagak emas berkata, dengan kata lain, Desolate Martial belum mati. Tidak mudah untuk menghapus kesadaran rohnya. Dalam keadaan normal, jika seorang kultivator mati, secara alami akan jauh lebih mudah untuk menghapus jejak kesadaran roh yang tersisa. Namun, jika seorang kultivator tidak mati, akan jauh lebih sulit untuk menghapus jejak kesadaran roh. Itu juga tidak benar. Pangeran kedua gagak emas menggelengkan kepalanya. Tripod persegi perunggu ini jelas merupakan senjata Dharma dari tubuh sejati naga Desolate Martial. Apa hubungannya dengan tubuh aslinya yang lain? Kecuali tubuh sejati naga Desolate Martial tidak mati. Sebuah pikiran melintas di benak pangeran kedua gagak emas. Segera, dia menyangkal pemikiran itu. Mereka telah menyaksikan Desolate Martial melompat ke gunung berapi suci dan dilahap oleh lava yang mengerikan, bagaimana dia bisa masih hidup. Pangeran kedua gagak emas tertawa mencela diri sendiri dan berpikir, aku terlalu memikirkannya. Pada pemikiran itu, dia menutup matanya dan terus menyalurkan kesadaran rohnya untuk memperbaiki tripod kotak perunggu. Sebenarnya, pangeran kedua gagak emas tidak salah. Memang, Su Zimo tidak mati. Bukan saja dia tidak mati, di gunung berapi suci, dia mengalami transformasi terbesar dari tubuh dan garis keturunannya sejak dia mulai berkultivasi. Bab 1402, Kelahiran Naga Phoenix.
Sebenarnya, saat dia merasakan kedatangan dua leluhur setengah bela diri, Suzimo sudah membuat keputusan. Dia akan melompat ke gunung berapi suci. Mengingat ranah kultivasinya saat ini, bahkan jika garis keturunannya tidak disegel, dia tidak bisa mengalahkan dua leluhur setengah bela diri dari ras gagak emas. Dengan kata lain, dia tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan dua leluhur setengah bela diri dari ras gagak emas. Namun, dia bisa berjuang untuk kesempatan bertahan hidup jika dia melompat ke gunung berapi suci. Mengingat kekuatan pembakaran gunung berapi suci, itu pasti bisa membakar kekuatan formasi kunci naga delapan gerbang menjadi ketiadaan dan membersihkan garis keturunannya. Tentu saja, mengingat teror gunung suci, tubuh, garis keturunan, dan tulangnya kemungkinan besar akan meleleh. Namun, pencairan itu mungkin menjadi kesempatan bagi tubuh sejati naga. Kembali di lembah tulang naga, tetua naga telah memberitahunya tentang naga Phoenix. Alasan mengapa tubuh sejati naga tidak dapat menyulap tubuh naga yang utuh adalah karena keberadaan tulang Phoenix surgawi dan ketidakmampuannya untuk hidup berdampingan dengan garis keturunannya. Namun, dengan bantuan api dari gunung berapi suci, ada kemungkinan dia bisa memurnikan Divine Phoenix Bone dan menggabungkannya dengan Dragon True Body-nya. Tentu saja, pilihan itu terlalu berisiko. Jika dia berhasil, dia secara alami akan terlahir kembali. Namun, jika dia gagal, tubuh sejati naganya akan mati di gunung berapi suci dengan tubuh dan jiwanya hancur tanpa mayat yang tersisa. Mengingat situasi saat ini, Suzimo tidak punya pilihan lain selain mencobanya. Untuk meningkatkan tingkat keberhasilan fusi, Suzimo bahkan melemparkan tripod kotak perunggu dan pedang jiwa naga ke puncak gunung berapi dan merebut tulang Phoenix surgawi dari sosok perkasa Heavenly Phoenix. Dengan dua Divine Phoenix Bones di tangannya, Suzimo melompat ke gunung suci. Seperti yang dia duga, lahar gunung suci itu sangat menakutkan dan tubuh serta garis keturunan naga sejati tidak dapat menahannya, mereka meleleh tak lama kemudian. Tidak hanya itu, dua Divine Phoenix Bones di tubuhnya juga mulai meleleh di lahar gunung suci. Mengingat kultivasi normal, sulit bagi Divine Phoenix Bones untuk menyatu dengan garis keturunan dan tubuh Dragon True Body. Tapi sekarang, Dragon True Body dan Divine Phoenix Bones-nya telah berubah menjadi lava panas satu demi satu saat kedua garis keturunan itu menyatu dengan cepat. Pangeran ketiga gagak emas dan yang lainnya menyaksikan Suzimo dilahap oleh lava gunung berapi suci dengan mata kepala sendiri. Namun, mereka tidak dapat melihat bahwa pemandangan aneh sedang terjadi di bawah lava. Tiga bola cahaya berputar perlahan dan memancarkan kekuatan yang luar biasa, membentuk penghalang cahaya yang mengisolasi panas dari lava dan melindungi roh esensi berambut merah dengan erat di tengah. Roh esensinya yang berambut merah harus dilindungi. Jika roh esensinya yang berambut merah dibakar menjadi abu, itu tidak akan berguna tidak peduli bagaimana tubuh dan garis keturunannya berevolusi. Namun, lahar gunung berapi suci itu terlalu menakutkan. Kekuatan yang dilepaskan oleh tiga bola cahaya hampir tidak bisa bertahan. Pada saat itu, di sekitar roh esensi berambut merah, tubuh sejati naga telah menghilang dan dua tulang Phoenix surgawi telah meleleh. Kombinasi keduanya menghasilkan garis keturunan baru dan kekuatan yang bahkan lebih menakutkan melalui penyempurnaan lava di gunung berapi suci. Roh esensi berambut merah merasakan sesuatu dan kekuatan roh esensinya melonjak, menembus penghalang alam karakteristik Dharma dan memasuki alam tubuh bersama. Penggabungan tubuh sejati naga bukanlah perpaduan karakteristik Dharma langit dan bumi. Itu adalah perpaduan naga dan Phoenix surgawi. Tubuh baru muncul di lava yang mengepul. Awalnya, itu hanya garis besar. Seiring berjalannya waktu, secara bertahap menjadi lebih jelas. Jika ada yang bisa melihat apa yang ada di bawah lava, mereka akan terkejut mengetahui bahwa tubuh ini bukanlah tubuh manusia. Aku masih tidak bisa. Pangeran kedua gagak emas membuka matanya sekali lagi dan meludahkan kebencian. Sudah ada sedikit ketidaksabaran di wajahnya. Haruskah aku mencobanya? Pangeran ketiga gagak emas menyombongkan diri di samping. Pangeran kedua gagak emas berkata dengan dingin, saya menolak untuk percaya bahwa saya tidak dapat melakukannya. Jika saya tidak dapat memperbaikinya dalam sehari, saya akan memperbaikinya selama 1 tahun. Jika saya tidak dapat memperbaikinya dalam waktu singkat, tahun, saya akan memperbaikinya selama 10 tahun. Di sisi lain, pangeran keempat gagak emas akhirnya menekan pedang jiwa naga. Di belakang, dia bahkan dipaksa untuk menggunakan kekuatan Divine Power. Ini tentang waktu. Tiba-tiba, sosok perkasa Heavenly Phoenix berkata, Mo Ying, sudah waktunya bagimu untuk mati dan menemani tuan mudamu. Fufu. Mo Ying tersenyum. Phoenix surgawi, kamu berkomplot melawan tuan muda kami. Kamu tidak akan menemui akhir yang baik.
Kamu pasti akan menderita pembalasan. Retribusi. Sosok perkasa Heavenly Phoenix tidak bisa menahan tawa. Hahaha. Sekarang Desolate Martial sudah mati, aku akan menjadi tuan muda dari Divine Phoenix Island begitu aku kembali ke Divine Phoenix Island. Aku sama sekali tidak takut akan pembalasan. Apakah begitu? Saat itu, suara aneh terdengar dari puncak gunung, seolah-olah itu berasal dari bawah gunung suci. Semua orang tercengang dan menoleh secara naluriah. Bagian bawah gunung suci itu adalah lava yang mendidih, bagaimana mungkin ada seseorang di sana? Dentang, dentang, dentang. Saat itu, suara benturan logam bergema dari bawah gunung berapi suci, seolah-olah senjata tajam menembus dinding batu. Sosok perkasa wajah Heavenly Phoenix pucat saat tenggorokannya bergerak dan dia hanya bisa menelan ludah. Tidak mungkin. Dia menggelengkan kepalanya berulang kali dengan ekspresi bingung. Mata Mo Ying dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan. Dia tahu bahwa suara itu adalah suara tuan mudanya dan tidak ada kesalahan tentang itu. Tuan muda tidak mati. Mustahil. Pangeran kedua gagak emas mendengus dingin dan menuju mulut gunung berapi suci dalam sekejap. Pangeran ketiga gagak emas, pangeran keempat, Mystic Frost, dan sosok perkasa Heavenly Phoenix juga bergerak satu demi satu. Mereka menahan panas terik dan melihat ke bawah ke dasar gunung berapi suci. Setelah itu, beberapa dari mereka menyaksikan pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Di lava yang bergemuruh, makhluk hidup raksasa merangkak keluar perlahan. Itu memiliki kepala naga dan ekor phoenix di samping 5 cakar. Setiap cakar sangat tajam dan bersinar dengan kilatan dingin. Pada saat itu, bentuk kehidupan benar-benar memanjat dinding gunung berapi suci. Cakar di bawah perutnya menggali ke dalam dinding gunung berapi suci dan membuat lubang satu demi satu. Di bagian belakang bentuk kehidupan adalah sepasang sayap raksasa yang berwarna merah seperti asap. Lava yang terbakar menetes dari bentuk kehidupan tetapi tidak melukainya sama sekali. Yang lebih menakutkan lagi adalah aura yang dilepaskan oleh makhluk hidup itu menyebabkan ketiga pangeran dari ras Golden Crow merasa bergidik. Ini adalah penindasan garis keturunan. Bahkan ras Golden Crow harus sujud di hadapan makhluk hidup ini. Ini, apa itu? Semua orang tercengang di tempat dengan ekspresi terkejut. Ini, sosok perkasa Heavenly Phoenix mengulurkan tangan tunggalnya seolah-olah dia mengingat sesuatu. Matanya dipenuhi ketakutan dan bibirnya bergetar, tidak bisa berbicara lagi. Tiba-tiba, mungkinkah? Jantung pangeran kedua gagak emas berdetak kencang saat sebuah kemungkinan terlintas di benaknya. Segera setelah itu, darah mengalir dari wajah pangeran ketiga dan keempat gagak emas dan tubuh mereka sedikit gemetar. Naga, Phoenix, pangeran keempat gagak emas berusaha berbicara. Saat kata-kata itu diucapkan, cuaca berubah dan seluruh dunia tampak gemetar ketakutan. Salah satu dari 3 tabu primordial, Naga Phoenix, lahir.